Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semua teman-temanku di mana aja kalian berada. Kali ini aku akan membahas satu tenda 15D, tapi bukan biru, hijau. Judulnya Nature Hike, modelnya Opalus. Ini untuk 2 orang ya, berarti 15D. Karena yang 3 orang atau 4 orang itu beda lagi bahannya. Oke, kita lanjut aja. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, aku ucapkan selamat datang di channel aku. Channel ini membahas segala macam kegiatan di alam bebas. Semoga channel ini dapat memberikan faedah, manfaat, dan segala macam hal yang berguna bagi kalian-kalian yang bergabung dalam channel ini. Kita lanjut aja ya. Sebelumnya kita buka dulu footprintnya. Aku akan antara ini Opalus itu tenda memanjang. Aku sengaja menghadapkan pintu terasnya ke arah kamera sehingga untuk lebih memudahkan. Bagi kalian yang baru mengenal tenda ini sebenarnya adalah kopian dari tendaku yang dulu, dari Vengo 200 atau 300 dulu, lupa modelnya, tapi angkanya itu 200 karena untuk 2 orang. Ini seperti tenda Cloud Peak ya, semuanya itu udah menyatu. Jadi tinggal inner tenda dengan outer tenda itu udah menyatu. Jadi tinggal kita pasang aja. Bingkainya seperti kopiannya dari Vengo. Ini color coded. Jadi yang biru ke sleeve yang biru, sedangkan yang merah dan warna lainnya ke sleeve masing-masing yang warna yang sama. Yang silver ataupun abu-abu itu untuk yang depannya. Kita masukkan dulu yang warna biru. Ke sleeve-nya. Dan bisa kita langsung masukkan ke loop aluminium loop-nya di dalam, di bawah, di dalam lagi. Kemudian yang abu-abu ke sleeves yang warna abu-abu. Kemudian terakhir
yang merah ke sleeve yang merah. Ini bukan kebetulan, memang udah di sana ya. Ini yang merah sengaja pre-bend, jadi ini memang melengkung. Dan kita masukkan lagi ke loop aluminiumnya yang di bawah. Nah, sekarang udah mulai nampak seperti tenda. Kemudian kita ambil peg atau pempasaknya. Sekali lagi, kalau ada seperti ini, apa namanya ini ya, strap itu dilonggarkan dulu sejauh mungkin. Jadi nanti kita bisa atur lebih mudah untuk kencangnya. Kemudian kita tarik depannya ini supaya lebih berbentuk tenda. Jadi udah kelihatan kan bentuknya bagaimana. Dan packnya ini diusahakan 45 derajat sudutnya dengan tenda. Keadaan tanahnya miring sedikit, jadi kita untuk kepentingan kamera kita atur sedemikian rupa packnya supaya bisa merata. Jadi supaya kelihatan setting up-nya agak bagus dari ujung ke ujung tenda yang sebelah sini. Baru kita atur keketatannya dengan menarik strapnya ini supaya lebih kencang. Nah, jadi memang tenda ini sangat mudah didirikan karena tenda innernya dengan outer itu udah menyatu. Jadi tinggal memasukkan sleeves ke masing-masing yang warnanya sama dan tinggal tarik 4 sudut strap itu, kemudian di-adjust lagi keketatannya. Dah, kalau di sini udah bisa dikatakan selesai, tinggal masuk dan segala macam kegiatan dah. Nah, di sini ada ventilasi juga. Nah, memilih tempat untuk bertenda memang sangat menentukan ya untuk kebagusan bentuk tenda. Ini juga bisa ada loopnya, line, jadi bisa ditarik lagi ke sini, jadi supaya lebih rapi. Di sini juga ada ventilasi. Lagi-lagi ini ventilasinya terbuka karena bentuk ininya, ventilasinya ada semacam foam di sini ya, yang agak keras sehingga membentuknya ventilasi itu agak melengkung. Ada di strap untuk mengencangkan di masing-masing ini, di masing-masing tempat bingkai, dan juga ada, oke, aku tunjukkan aja yang lebih ringkasnya. Ini ventilasinya, line untuk memperkuat konstruksi tenda, dan juga masing-masing strap dipasak sudut kiri dan sudut kanan. Nah, di sebelah sini tidak ada untuk strapnya ya, tapi di sini juga ada guideline untuk bisa ditarik lagi supaya lebih kencang. Sama juga di sini untuk dipasang pasak. Di sini juga ada penyetelannya di ujung tenda supaya lebih kencang. Dan juga di masing-masing bingkai atau frame itu ada lubang untuk guideline. Jadi untuk menarik supaya bisa lebih konstruksi lebih kuat. Nah, kalau di depannya ini
dekat pintu ada pengaturan strapnya untuk mengencangkan. Di sisi sini juga ada. Pokoknya di sisi pintu semuanya ada tuh untuk mengencangkan. Jadi inilah penampakan tenda setelah didirikan. Karena keadaan tanahnya yang miring ke satu arah, jadi kita kurang bisa untuk mengencangkan masing-masing sudut. Tapi kurang lebihnya seperti inilah. Untuk untuk pengencangannya di sebelah sini tidak ada pengencangan, tapi di setiap sudut 1, 2, yang depan 2 itu ada pengencangannya. Jadi strap yang bisa ditarik. Nah, sedangkan di sisi sini 1, 2, 3 dengan pintu itu ada juga untuk pengencangan, untuk jadi bisa ditarik strapnya. Sedangkan untuk guideline di masing-masing bingkai ada 2 sana dan 2 di yang merah. Ini juga bisa kita, sisi juga bisa kita, kalau diperlukan kita bisa taruh pasak di sini, dan juga di sisi yang sama di sebelah sana juga ada untuk pasak. Ayo kita masuk ke dalam. Ini pintunya bisa dibuka 2 arah ya. Satu dari atas tanpa membuka yang bawah, ataupun yang atas ditutup dibuka dari bawah. Sedemikian rupa. Dan ini di atas resletingnya ada rain gutter ya. Jadi untuk menahan tetesan hujan memasuki resleting ini. Jadi menghindari rembesan air ke dalam. Sedangkan sistem kunci pintu adalah toggle and loop. Lagi-lagi toggle and loop, tapi ini lebih bisa penyetelannya ya kalau salah. Bentar. Kalau kadang kita lupa ya, untuk penguncian pintu lebih baik digulung luar ke dalam, bukan dalam keluar, sehingga kalaupun ada air yang kena itu di luarnya, bukan di bagian dalamnya. Oke, kita masuk ke dalam sekarang. Nah, ini ground sheetnya. Ini ada semacam loop juga, bisa dicantelkan ke sini langsung ke lubangnya. Jadi sama juga dengan yang di belakang, sama sistemnya. Jadi kunci di loop dimasukin kayak hook gitu loh. Sama juga yang sebelah di sini. Ini dengan karet elastis ya, jadi bisa. Nah, semoga bisa mudah dengan tangan satu. Nah. Jadi ini footprintnya hanya cukup untuk sedikit lebih pendek dari tendanya lah, inner tendanya. Jadi ada bagian yang nggak tercover ini. Sedangkan di situ juga ada sebagian yang nggak tercover. Vestibul cukup luas. Ventilasi tanpa stick, satu di sini, dilapisin jaring ya, jadi nggak bakal ada kalaupun sungai masuk. Tapi percuma juga kalau seandainya bawah ini terbuka seperti itu. Dan ini strapnya untuk mengencangkan supaya itu bingkai nggak melengkung keluar. Oke, kita masih ada waktu untuk masuk ke dalam. Nah, di sini pintunya ini huruf D juga. Oke, sebelum gitu kita lihat dulu. Inner tenda bisa dilepas dengan outer, dengan kuncian ini, loop and toggle juga, loop and toggle. Loop and toggle masing-masing.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan bawah. Ya, ini yang menggantungkan inner tenda ke outer tenda. Sama juga yang di tengah sana di ujung. Sama juga loop and toggle. Dua-duanya loop and toggle-nya terbuat dari plastik. Nah, ini di bagian dalamnya lebih kelihatan luas. Coba kita ukur. Satu 131, berarti sama luasnya dengan Star River dan Monga, kecuali di bagian kaki. Di bagian kaki itu agak taper dikit, baik pun di dalam atasnya ataupun di ujung kaki, di bagian kaki lantainya taper, jadi lebih menyempit, baik lantainya pun maupun atapnya ya. Tapi walaupun begitu ini cukup untuk orang yang tinggi panjang. Untuk dalamnya kita dapati 2 kantong, kiri dan kanan. Ditambah satu lagi, ini dekat pintu, tapi ini hanya untuk meletakkan. Jadi nggak ada kunci pintu ya, jadi pintunya dilepat, dimasukkan ke dalam kantong ini. Nah, dilihat dari matras yang kutaruh di sini, itu masing-masing lebarnya 53 dan 55 ya. Sedangkan yang satu yang kuning ini, yang oranye ini panjang 183, sedangkan yang hijau agak panjang lebih dikit dari 183. Itu kelihatan dari situ, dari sini masih cukup untuk naruh tas. Jadi kalau kita taruh tas di situ, sehingga membuat atap ini agak naik ke atas. Seperti kalian lihat, di sini juga ada lagi satu hook toggle, gunanya supaya bisa menguatkan konstruksi tenda dengan mengkaitkan loop itu ke loop sebelahnya, hooknya itu ke loop sebelahnya. Begitu juga yang di sebelah sini, itu ada hook lagi yang bisa dikaitkan dengan loop yang sebelah sana, sehingga lebih menstabilisirkan konstruksi tendanya. Ya, demikian tadi ulasan aku tentang tenda Nature Hike Opalos 2 15 day. Kalau ada komentar-komentar ataupun pertanyaan dari kalian, silakan komen di bawah ini. Insya Allah akan aku jawab secepatnya dan seakurat mungkin. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.